masak. Kalau tadi kita sudah masak makanan yang asin-asin, yang gurih-gurih, sekarang waktunya kita masak yang manis-manis gimana? Apalagi ini adalah request dari kamu teman masak. Ini dia videonya. Hai Mami Ami, jadi aku tuh suka banget masak-masak. Tapi berhubung aku lagi di kos, jadinya tuh aku nggak punya oven ataupun microwave. Jadi yang aku punya itu cuma satu, teflon. Menurut Mami, kira-kira aku bisa nggak sih buat pie susu itu pakai teflon yang aku punya? Mohon saran ya Mami Ami, terima kasih. Oh gitu, jadi di kosan kamu nggak ada oven, padahal kamu pengen banget bikin pie susu. Ya udah nggak apa-apa, pen anti lengket kamu bisa dipakai kok. Mau tahu gimana caranya? Kita lihat sama-sama. Ini dia bahan-bahan pie susu requestan dari Vera. Untuk adonan pie-nya kita pakai terigu, kemudian susu kental manis, boleh diganti dengan 1 kuning telur, dan boleh butter atau margarin. Pie-nya udah, berarti tinggal susunya. Nah, kita akan buat flan. Bahan-bahannya adalah susu kental manis, maizena, dan ada kuning telur, kemudian gula pasir. Aku mau flan aku ada cheesy-cheesy-nya, jadi aku tambahkan cream cheese. Nah, ada 1, 2, 3 nih yang belum aku kasih tahu ke kamu. Yang pertama ini adalah agar-agar. Pie susu kok pakai agar-agar? Kenapa ya? Ada hubungannya sama mangkok-mangkok yang setelah ini. Dan juga buah-buahan. Boleh pakai buah-buahan apa aja yang ada di rumah kamu. Nah, sekarang kita akan langsung membuat pie-nya. Kita campur. Vera, kamu ikutin ya cara membuatnya. Aku di sini pakai susu kental manis karena pengen ada rasa-rasa gurih manisnya. Tapi kalau kamu mau buat dengan kuning telur juga nggak apa-apa, boleh. Dan kita tambahkan margarin atau boleh juga dengan menggunakan butter. Nah, sekarang kita campur semua. Nah, ini adonan pie kita sudah berbulir-bulir seperti pasir. Sebentar lagi kita akan masukkan ke loyang anti lengket, ke pen anti lengket ya. Setelah dicetak, jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya adalah supaya matang merata, jadi panasnya bisa masuk. Kita akan masak sebentar sampai dengan pie ini setengah matang. Hati-hati, ini harus api kecil karena rawan gosong. Apalagi kalau biasanya pen anti lengket yang ada di rumah kita itu dasarnya tipis. Nah, kalau dasarnya tipis, dia panasnya langsung kena ke adonan sehingga membuat rawan gosong. Kenapa harus dipanggang dulu setengah matang? Karena kalau misalnya kita langsung nih dari adonan pie mentah, kemudian kita masukkan flannya, yang ada bagian di tengah nanti tidak akan matang. Jadi teksturnya cenderung soggy atau lebih blenyek gitu. Ini sudah setengah matang, jadi aku akan dinginkan dan kemudian nanti aku akan membuat flannya. Lebih baik bahan yang basah dicampurkan dulu semua, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kering seperti tepung. Membuat flan ini tidak boleh mengocoknya, kalau bisa jangan pakai whisk. Kenapa? Karena ketika kita mengocok menggunakan whisk, itu adalah ada proses kita memasukkan udara ke dalam adonan kita. Jadi flan kita jadi nanti akan berlubang-lubang. Kita campurkan dengan air sedikit-sedikit. Kita akan memasukkan maizena. Cukup diaduk aja, tidak usah dikocok. Oke, untuk cream cheese-nya, karena kita langsung akan masukkan ke dalam pie-nya,
Jadi ini akan aku hancurkan dulu. Ya, sekarang kita akan langsung saring. Nah, penasaran kan seperti apa jadinya? Apalagi dikasih topping buah. Pokoknya cantik deh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah, sekarang aku mau bikin agar-agar dulu. Jadi buat apa sih ini agar-agar? Jadi agar-agar ini akan aku pakai untuk topping. Yang satu akan aku beri buah-buahan dan di atasnya ada layer agar-agarnya. Untuk satu pie ini, aku akan buat topping buah di atasnya. Dan setelah ini akan kita dinginkan. Ini dia pie susu requestnya Vera. Vera, semoga kamu senang dan semoga kamu juga bisa mencobanya sendiri di rumah.